Bukan karena anak nakal, bukan juga karena pola asuh yang salah. Terkadang anak tantrum itu karena satu hal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengeluarkan rasa gak enak yang ada di dalam tubuhnya. Capek, lapar, kecewa. Semuanya dikeluarkan dalam bentuk tangisan dan juga amarah. Nah, di podcast kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara calm the chaos tanpa kehilangan kendali pada anak. Hai Besti Bulog, selamat datang di Biris Food Stories. Kembali lagi dengan aku Vanessa, dan di episode kali ini spesial banget karena kita akan membahas topik yang sangat relate di kehidupan para orang tua, khususnya tantrum dan juga emosi pada anak. Dengan judul podcast kali ini yakni Calm the Chaos. Karena seringkali nih saat anak tantrum, justru kita sebagai orang tua ini malah ikut chaos duluan. Tapi tenang aja, di podcast kali ini kita akan ngobrol bersama Kak Belinda Agustia selaku seorang psikolog klinis anak yang akan bantu kita memahami bagaimana menghadapi ledakan emosi si kecil agar orang tua tetap tenang dan anak tumbuh lebih sehat secara emosional. Dan langsung aja narasumber kita yakni Kak Belinda. Halo Kak. Halo Kak Vanessa. Halo, apa kabar Kak? Baik, apa kabar Kak? Baik juga, Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa aja nih Kak? Saat ini kebetulan kesibukan aku yang pastinya praktek. Jadi kebetulan aku praktek di rumah sakit. Kemudian juga punya klinik tumbuh kembang, alhamdulillah di daerah Jakarta Pusat. Kemudian juga mengisi beberapa acara lepasan seperti ini sih, event-event, narasumber, parenting dan sebagainya. Banyak sekali aktivitas. Khususnya juga berkesinambungan dengan anak juga. Betul, ya Kak ya? Pastinya. Kak Belinda, sesuai dengan topik yang kita bahas di podcast kali ini, sebenarnya nih Kak, apa sih Kak yang terjadi saat anak tantrum? Apakah itu adalah hal yang wajar atau tanda anak ini sedang bermasalah? Nah mungkin orang tua harus paham dulu ya definisi dari tantrum itu sendiri. Jadi tantrum itu sebenarnya adalah sebuah fase di mana anak mengalami ledakan-ledakan emosi. Biasanya diekspresikan dengan cara misalnya menendang, memukul, menggigit. Jadi intinya dengan cara yang mungkin terkesan agresif gitu. Dan ini biasanya tadi pertanyaannya Kak Vanessa, wajar atau enggak? Wajar. Apalagi misalnya munculnya ketika anak-anak di usia antara 2 sampai menjelang misalnya usia-usia sekitar 4-5 tahun gitu. Jadi jawabannya wajar. Nah, kenapa sih tantrum itu muncul gitu kan? Mungkin jadi pertanyaan orang tua juga. Betul. Gitu ya. Nah, tantrum itu muncul sebenarnya karena di usia-usia itu kan kemampuan komunikasi anak belum berkembang sempurna ya. Mungkin mereka masih belajar untuk mengutarakan ekspresinya, mengutarakan idenya. Dan emosi itu kan adalah suatu hal yang sangat abstrak buat anak-anak. Kita sendiri kadang kan kalau lagi galau gitu ya, kayak apa ya rasanya, di deskripsinya ya. Betul, apalagi anak-anak yang baru hidup sekitar 2-3 tahun gitu. Jadi ketika fase-fase itu adalah memang mereka lagi belajar sebenarnya untuk mengenali emosinya, tapi karena frustrasi nih nggak bisa ekspresiin, akhirnya yang muncul adalah tantrum gitu. Tapi bukan berarti kita harus ya udah kalau misalkan wajar diemin aja, enggak. Nah itu nanti mungkin kita bisa gali lebih lanjut ya. Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh orang tua sih agar tantrum ini tidak berkepanjangan sampai nanti anaknya usia lebih besar lagi. Kak Belinda, apa sih Kak yang sebenarnya dibutuhkan anak pada saat anak ini sedang tantrum? Apakah kita harus langsung menenangkan atau justru membiarkan kita diemin dulu aja deh gitu? Nah sebenarnya kunci utama ketika kita menghadapi anak yang tantrum adalah orang tuanya nggak ikutan tantrum. Udah pasti ya. Jadi tadi calm the chaos gitu, bahwa orang tua ini menjadi kunci utama gitu ya untuk bisa, kalau bahasa kerennya nih ya di psikologi namanya koregulator. Koregulator itu intinya adalah seseorang yang bisa tenang atau bisa menenangkan dalam situasi yang panas gitu.
Jadi jangan sampai anak yang istilahnya lagi jadi api, orang tuanya ikutan menjadi api atau jadi bensinnya gitu ya. Tapi orang tua ini harus berperan sebagai air. Jadi menularkan ketenangan ketika anak itu sedang tantrum gitu. Jadi bukan didiamkan kalau bahasa aku, tapi didampingi atau ditemani gitu. Karena kadang-kadang orang tua juga banyak yang salah persepsi gitu ya. Oh ya udah aku diemin aja ya Mbak, berarti aku sambil ngapain lah ya, kamu tenang dulu, kan dia juga diem gitu kan. Enggak, tapi hadir di sana, kita menemani dia sampai si badai emosi itu lewat. Nah, mungkin kadang jadi pertanyaan juga buat orang tua tuh, saya ngapain di sana gitu ya. Gak ngapa-ngapain juga gak apa-apa gitu. Tapi yang pasti orang tua menunjukkan ketenangan tadi. Misalnya kalau kita menemani anak yang lagi tantrum, tunjukkan misalnya ekspresi wajah yang tenang gitu. Kemudian mungkin bahasa tubuhnya terbuka. Kadang ada orang tua juga yang nemenin tapi mukanya tegang gitu ya sambil melotot. Anaknya makin kesel gitu kan, kenceng juga jadinya. Jadi tunjukkan secara nonverbal bahwa kita memang juga lagi tenang. Pasti sulit sih, tapi bisa kok gitu. Nah itu yang bisa dilakukan adalah mendampingi. Nah setelah anak cukup tenang gitu ya, kita bisa masuk teknik yang namanya validasi perasaan. Gitu. Validasi kan artinya kita menerima apa yang anak ini rasakan. Jadi boleh tuh kita misalkan kalau anaknya udah lebih kalem, kita bisa bilang, iya kamu marah ya, kamu kesel karena nggak dibeliin mainan misalnya. Mama tahu kok, papa ngerti kok gitu. Nah kadang dengan kita misalnya nih anak lagi tantrum, kita tepuk-tepuk punggungnya, kita ya udah kalau mau kesel dulu nggak apa-apa, keluarin aja. Itu udah cukup menenangkan sih buat mereka. Jadi nggak perlu gimana-gimana, ya cukup hadir dan tadi coba untuk validasi sebenarnya. Benar sekali. Oke, Kak Melinda emang benar sih. Jadi kita sebagai orang tua pun juga harus memberikan energi positif dulu ya. Jadi ketika anak kita sedang marah, kita yang menebarkan energi positif itu dengan cara mendampingi tadi juga ya. Betul. Mendampingi saja udah memberikan energi positif juga kepada anak. Oke, Kak Melinda, ada nggak sih Kak rutinitas atau pola komunikasi yang bisa dibangun sejak dini agar anak ini lebih terbiasa mengekspresikan emosi secara sehat nih Kak? Ya, sebenarnya tadi sih hubungannya tentang validasi. Karena yang kita pahami emosi itu nggak ada yang salah. Karena kan mungkin kecenderungan kita di sini, oh anak tuh nggak boleh marah gitu kan, nggak boleh nangis gitu. Padahal sebenarnya semua emosi itu valid gitu, nggak ada emosi negatif atau positif. Tapi cara mengungkapkannya lah yang mungkin jadinya kesannya negatif gitu kan. Jadi itu pertama poinnya adalah membiasakan lah menerima emosi yang hadir nih. Sesimpel misalnya nih orang tua ketika lagi di rumah gitu ya, lagi santai terus kita mengkomunikasikan atau memvalidasi perasaan kita sendiri dan anak ada di sana melihat. Itu juga contoh yang sebenarnya konkret. Misalnya, aduh mama lagi sedih deh soalnya tadi papa katanya janjian cuma papa lupa. Nah itu kan sebenarnya anak jadi punya pengalaman ternyata sedih itu nggak apa-apa ya gitu ya. Atau mama kesel deh tadi nggak jadi pergi sama ade karena begini. Nah itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa emosi itu ternyata marah itu nggak apa-apa ya gitu. Jadi kita membiasakan sih untuk mengkomunikasikan emosi di depan anak-anak. Termasuk ketika anak tadi mengekspresikan emosinya, kita terima juga gitu. Oke, kamu marah, kamu sebel, boleh. Tapi tidak pukul misalnya, tidak menendang atau tidak menghancurkan barang. Nah, kita masuk maju ke step berikutnya. Ketika kita sudah membiasakan pola komunikasi yang terbuka tentang perasaan, anak-anak itu tetap perlu diberikan pendampingan. Ya udah, kalau emosinya boleh dikeluarin, tapi kalau ini misalnya terlalu besar atau intens, cara kelola emosinya gimana nih? Nah itu step berikutnya yang perlu kita ajarkan ke anak kita, gitu. Misalnya, kalau lagi marah itu, kita tadi kan udah bilang ya, kita nggak tendang, kita nggak pukul. Tapi kamu boleh loh misalnya, kita kasih alternatif, cara yang lebih tidak agresif gitu ya. Misalnya, remes-remes kertas, boleh. Peluk bantal, boleh misalnya. Atau kamu mau, injek-injek, lantai, kayak, kesel gitu, boleh. Atau kamu mau dancing, misalkan mau wiggle badan kamu direnggangin gitu, itu boleh. Nah, tapi saranku
Kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, biasanya butuh sesuatu yang konkret. Artinya misalnya kita bikin tuh kartu-kartu visual, jadi do and don'ts-nya gitu sih, tempel di rumah. Jadi kalau lagi santai, kita bareng-bareng nih praktekin cara kelola emosi yang tepat seperti apa sama anak kita. Jadi lebih kebayang. Karena kalau misalkan anak-anak usia-usia di bawah 5 tahun, itu nggak bisa cuma dari omongan aja. Tetap harus ada prakteknya, harus melihat langsung. Jadi boleh tuh dibuatkan kayak kartu visual, kita bikin, kalau di luar negeri suka ada tuh kayak calming box gitu, isinya alat-alat yang bisa digunakan tuh untuk kelola emosi. Ada bubble biasanya, ada kayak squish ball, slime atau kayak apa biasanya gambar, alat-alat buat gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu tips-tips sih sebenarnya yang menurutku cukup mudah harusnya dilakukan oleh orang tua gitu ya, untuk membantu anak tadi punya kemampuan kelola emosi yang lebih baik. Oke, Kak Belinda, bener banget nih Kak. Kak, sebenarnya nih Kak, ketika anaknya tantrum bisa berkaitan juga nih Kak. Kalau misalnya anak lapar pun terkadang mereka juga ikutan tantrum ya Kak ya. Sebenarnya nih Kak, seberapa besar peran asupan harian seperti karbohidrat nasi dalam menjaga kestabilan emosi anak, dan apakah ada pengaruh jika anak tidak makan dengan cukup ataupun melewati jam makannya? Biasanya sudah ada ditentukan jam-jamnya gitu. Apakah berpengaruh Kak? Sangat, karena ada sebuah teori psikologi yang mengatakan, ini yang mengatakan adalah Maslow. Jadi memang beliau ya tetua-tetuanya inilah psikolog zaman dulu gitu ya, psikolog klinis gitu ya, yang punya teori bahwa kebutuhan manusia itu seperti piramida. Nah, yang paling dasar yang harus dipenuhi dulu sebelum hal-hal lainnya adalah basic needs. Termasuk salah satunya adalah makan. Jadi ada makan, ada istirahat gitu, minum, tidur gitu, itu semua harus terpenuhi. Karena ya balik lagi sih, nggak cuma anak kita aja kan ya, kalau lapar gitu pasti kan, pasti ada aja gitu yang bikin moodnya moodnya berantakan, apalagi anak-anak. Jadi kalau aku pribadi selalu bilang sama orang tua, cek dulu kalau misalkan anaknya lagi sering tantrum nih, apakah pola makannya udah bener, apakah pola tidurnya udah tepat misalnya, atau jangan-jangan dia kecapean gitu, apa terlalu banyak kegiatan dalam satu hari. Jadi itu dulu biasanya yang kita harus cek. Jadi menurut aku yang namanya asupan makanan gitu ya, dan jadwal makan yang teratur itu pasti mempengaruhi sih tingkat atau tadi kemampuan regulasi emosi si anak itu sendiri sih. Oke, Kak Belinda. Nah, Kak tadi berbicara soal asupan makan ya Kak, ataupun karbohidrat yang memang diperlukan oleh anak. Nah, aku mau ngasih tahu nih ke Kakak. Jadi kita ataupun Perumbulok ini memiliki produk bernama Setra Ramos. Di mana produk Setra Ramos ini merupakan produk premium, beras premium yang dihasilkan oleh petani lokal Indonesia dan dibuat dengan teknologi modern nih Kak. Dan cocok banget dikonsumsi untuk anak-anak nih Kak, sebagai sarapan ataupun asupan di pagi hari. Mungkin nanti Kak Belinda mau mencoba beras Setra Ramos? Aku udah dong. Udah coba? Udah, pasti belinya itu biasanya. Sejujurnya ya. Oke. Ya Kak, jadi memang beras Setra Ramos itu cocok banget untuk anak-anak karena memang ya tadi seperti Kakak sampaikan bahwa asupan di pagi hari sangat penting untuk anak-anak, khususnya mungkin nasi ya sebagai karbohidrat di penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia. Apalagi kan pasti kualitasnya udah terjamin ya, dan pasti aman buat anak-anak ya. Benar sekali. Oke, Kak Belinda, lanjut ke yang berikutnya, ya nih, kalau ada satu kebiasaan kecil nih Kak yang bisa orang tua mulai hari ini juga untuk bantu anak lebih tenang dan juga minim stres nih Kak, itu apa aja nih Kak? Dimulai dari hari ini adalah sebenarnya bisa kita atur, balik lagi tadi basic needs dulu ya, itu penting gitu. Jadi orang tua perlu memberikan keteraturan ke anak, karena anak-anak itu suka sesuatu yang terprediksi, yang teratur gitu ya. Jadi cek dulu minimal itulah, bahwa anak tuh jam tidurnya udah sesuai, jam makannya juga sesuai, kapan dia berkegiatannya juga disesuaikan dengan level energi anaknya gitu ya. Jadi itu yang menurut aku bisa mulai segera dilakukan. Dan yang kedua tadi sih, orang tua itu juga perlu aware sama kebutuhan dirinya sendiri. Karena tadi kalau kitanya juga capek, kitanya juga stres gitu ya, anak itu akan merasakan apa yang orang tua rasakan gitu. Jadi kita mesti tahu nih, kadang-kadang kan kalau orang tua itu gas terus ya, gas terus dalam arti
Enggak capek, bisa kok. Disambi-sambi nih. Sambi-sambi, oke nggak usah, nggak perlu ada bantuan apa, tapi habis itu ntar dia drain, capek, yang ada malah meledak-ledak, anaknya melihat contoh itu, jadi kayak lingkaran yang nggak akan putus-putus gitu ya. Jadi awareness terhadap kebutuhan diri sendiri itu penting. Dan yang ketiga tadi yang sempat aku juga sudah jabarkan, kita mulai melatih dengan komunikasi emosi yang terbuka, memvalidasi, dan juga jangan lupa ya tadi, anak itu kan tetap perlu diajarkan cara gimana nih cara mengelola emosi yang tepat gitu. Nah itu orang tua tetap harus membekali itu. Karena kadang banyak orang tua yang merasa, oh aku pikir regulasi emosi itu akan belajar sendiri gitu kan, nggak perlu diajarin. Enggak, anak tetap harus mengetahui dan melihat langsung cara yang regulasi emosi yang tepat itu seperti apa. Benar banget sih Kak, karena juga contohnya anak-anak yang udah sekolah ya Kak ya, biasanya kan dia juga pada berantem ya sama teman-teman sekolah. Betul. Kita sebagai orang tua juga lebih baik menanyakan juga ya, tadi kenapa? Mungkin akan terbawa suasana, aku kesel banget tadi di sekolah berantem sama temen aku gitu. Dan kita sebagai orang tua juga harus menanyakan, tadi ada permasalahan apa? Mau cerita atau tidak? Seperti ya Kak ya. Dan jangan lupa, oke, kita ajak diskusi juga. Menurut kamu ada cara lain nggak selain berantem gitu kan misalnya? Apa ada cara yang lebih baik ya selain pukul teman kamu kalau kamu nggak nyaman? Biasanya kalau anak-anak tuh akan, iya kalau udah tenang ya, bisa jawab tuh, iya sih kan aku bisa bilang Bu Guru. Oke, berarti nextnya bisa bilang Bu Guru, atau kamu bisa pergi aja, atau kamu bisa bilang stop gitu. Jadi tetap harus ada diskusi sebenarnya ya, problem solving yang tepat tuh harus gimana ya. Nah itu tuh memang komunikasi yang terbuka gitu ya, itu memang harus ditanamkan sejak dini sih sama anak-anak kita sih. Oke, benar sekali Kak Belinda. Oke, tadi kita sudah ngobrol bersama Kak Belinda terkait podcast hari ini, di mana rasanya ini benar-benar membuka mata juga hati kita ya, dan juga khususnya Besti Bulog yang mama-mama, ibu-ibu yang baru-baru jadi mama-mama baru, kita jadi paham bahwa tantrum dan juga emosi anak ini bukanlah sesuatu yang harus dimatikan, tetapi justru dipahami dan juga direspon dengan tenang. Karena saat orang tua hadir dengan empati, anak juga akan belajar untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih sadar, kuat secara emosional, dan juga minim stres. Dan terima kasih banyak untuk Kak Belinda atas ilmu dan juga inspirasinya di podcast kali ini. Semoga juga Besti Bulog yang mendengarkan bisa mulai calm the chaos dari rumah masing-masing dengan nafas lebih panjang, hati yang lebih lapang, dan juga pelukan yang lebih hangat. Dan terima kasih untuk podcast kali ini, and see you!